warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijrati Nisa. NIM saya 2314120017. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Saya di sini akan memenuhi tugas ujian akhir semester metodologi studi Islam dengan dosen pengampu Ibu Fadiah Adlina MPDI. Saya akan memperkenalkan tokoh yang bernama Siti Musdah Mulia. Beliau lahir pada tanggal 3 Maret 1959 di Kota Bone yang terletak di Sulawesi Selatan. Musdah Mulia putri pertama dari Haji Musamin Abdul Fatih dan Hajah Muaidah Ahmad. Terus pendidikan pertama beliau SD itu di Surabaya dan tamatnya di SD Jakarta Kosambi Tanjung Priuk. Terus kemudian melanjutkan pesantren Asy'adiyah tamat pada tahun 1973. Kemudian SMA di perguruan Islam tamat pada tahun 1974. Terus program sarjana muda jurusan dakwah 1980 dan program S1 jurusan bahasa dan sastra Arab pada tahun 1982. Semuanya ditempuh di Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian melakukan program S2 bidang sejarah pemikiran Islam di UIN Syarif Hidayatullah. Terus program S3 di bidang pendidikan politik Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 1997. Musdalifah Mulia melakukan penelitian disertai di Kairo, Mesir pada tahun 1994 dengan judul Negara Islam Pemikiran Husain Haikal 1997. Karya dari Musdah Mulia itu ada 9. Yang pertama, poligami dalam pandangan Islam. Yang kedua, kesetaraan dan adil gender, perspektif Islam. Yang ketiga, gugatan poligami. Yang keempat, perempuan dan politik. Yang kelima, muslimah reformis. Yang keenam, perempuan pembaru keagamaan. Yang ketujuh, Islam dan violence against women. Terus yang ke-8, Islam dan inspirasi kesetaraan gender. Dan yang terakhir, yang ke-9, menuju kemandirian politik perempuan, upaya mengakhiri nepotisme perempuan di Indonesia. Saya di sini akan menerangkan seorang Musdah Mulia sebagai tokoh pembaharuan Islam, terutama ide keadilan dan kesetaraan gender. Selaku ketua tim gender streaming Departemen Agama Republik Islam, Musdah Mulia pernah melontarkan counter legal dalam counter legal driving komplikasi hukum Islam pada tahun 2004, terutama konsep nikah dan poligami. Hal ini diterapkan sebagai pintu masuk bagi pembaharuan Islam di Indonesia. Dalam hukum keluarga seperti hukum perkawinan, perempuan diposisikan sebagai objek hukum. Ada ketidakadilan gender dalam hukum keluarga. Dalam melontarkan gagasan ini, Musdalifah Mulia dituduh sebagai penjahat akidah. Musdah Mulia sebagai pejuang gender sering diidentikan sebagai sosok kontroversial. Banyak istilah yang disematkan padanya oleh kelompok yang menolak ide-idenya. Dia disebut sebagai tokoh penghalal homoseksual, disebut dengan sebagai tokoh nikah beda agama, pemikir Islam yang sesat, dan lainnya. Begitu terkenalnya Musdah Mulia dengan ide dan aktivitasnya, majalah Tempo pada penganugerahnya sebagai People of Year pada tahun 2004. Musdah Mulia mempermasalahkan tafsir klasik yang menghukum dan membatasi hak-hak perempuan. Menurut Musdah, perempuan harus diberdayakan semaksimal mungkin melalui penyadaran akan hak-hak mereka. Jika mereka sadar akan hak-hak mereka dan potensi-potensi yang terkandung di balik hak-hak tersebut, tentu mereka akan tergugah berjuang mempertahankan, menegakkan, dan memajukan hak-hak tersebut. Pada gilirannya, mereka dapat memberikan partisipasi dan kontribusinya secara maksimal upaya membangun manusia. Musdah Mulia berjuang secara konsisten menyuarakan kesetaraan dan keadilan gender, baik secara ide maupun aksi. Semua ini jelas memerlukan
suatu keberanian, bukan keberanian biasa, tapi keberanian filosofis. Musda Mulia memiliki keberanian filosofis. Menurut saya, Musda Mulia memiliki pemikiran tersebut karena ingin menyetarakan antara perempuan dan laki-laki, karena mereka itu sama. Walaupun oknum-oknum seringkali bilang kalau Musda Mulia itu adalah seorang penghalal homoseksual, tokoh nikah beda agama, terus pemikiran Islam yang sesat. Kesimpulannya adalah Musda Mulia ingin menyetarakan antara perempuan dan laki-laki agar setara dan menolak keras tentang poligami, karena poligami itu sangat merugikan perempuan, apalagi orang yang berpoligami tapi orang miskin, itu sangat mengganggu psikologis atau ekonomi mereka. Sarannya sampai di sini saja karena sudah selesai materi saya. Terus bila ada kekurangan saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.